Ibu dan Bapak, selamat sore. Mohon bantuan untuk mengabari rekan-rekan yang lain. Pertemuan kita yang ketiga akan dimulai pada pukul 14.50 WITA atau 13.50 WIB. Jadi sambil menunggu yang lain, tolong dikabari supaya segera bergabung ke dalam Google Meet ini.
Oke. Selamat sore Ibu dan Bapak, sudah bergabung semua ya. Bisa kita mulai untuk pertemuan yang ketiga ini. Hari ini kita akan fokus pada Google Site. Nanti kalau masih ada sisa waktu, maka kita lanjutkan untuk yang Google formulirnya. Seperti itu. Berdasarkan informasi yang saya dapat, nanti kalau seandainya Ibu dan Bapak masih membutuhkan pertemuan yang selanjutnya, maka kita akan bertemu lagi minggu depan. Seperti itu. Jadi nanti tidak harus diselesaikan secara terburu-buru ya. Tapi kalau Ibu dan Bapak merasa, oh kita masih butuhkan lagi, maka kita akan melanjutkannya pada minggu depan. Seperti itu. Oke. Sama seperti sebelumnya, Ibu dan Bapak silakan bergabung ke Berdek supaya nanti bisa berinteraksi untuk pembahasan soal serta menyampaikan apa saja poin-poin yang ingin dibahas atau yang ingin didiskusikan pada pertemuan hari ini. Jadi kalau ada request tertentu silakan disampaikan melalui Berdek tersebut. Dipersilakan bisa melalui link yang sudah saya kirim di kolom chat atau bisa melalui joinpd.com dengan kode TIGLSZ seperti itu. Silakan Ibu dan Bapak mulai bergabung ke Berdek. Sudah ada 10 yang sudah bergabung ke Berdek. Sambil menunggu yang lainnya, saya akan pindah untuk interaktivitas. Oh, mohon maaf, sepertinya saya salah memilih Berdek ini. Mohon untuk keluar dulu karena ini slide yang slide yang kita pakai kemarin ternyata yang saya jadikan Berdek. Slide yang dipakai untuk apa namanya praktek Google Set yang saya jadikan Berdek kemarin. Mohon maaf ini saya batalkan dulu, saya end, saya ganti dengan yang lainnya. Oke. Bentar. Sebentar ya Ibu dan Bapak, ini karena kemarin kan sempat uji coba Berdek, saya kira namanya sama. Ternyata nama yang saya buka tadi itu adalah slide yang kita pakai untuk latihan kemarin. Seperti itu. Mohon tunggu sebentar, ini saya batalkan dulu. Oke. Oke, yang benar yang ini. Bentar, saya sharing screen dulu ya Ibu dan Bapak. Ini kemarin yang sudah kita bahas. Silahkan join kembali Ibu dan Bapak. Mohon maaf sebelumnya untuk ketidaknyamanan yang terjadi karena saya salah menggunakan Berdek yang ternyata Berdek kemarin. Berdek hasil uji coba waktu materi Google Slide. Yang tepat adalah yang joinpd.com dengan kode UBJORW. Seperti itu. Silahkan Ibu dan Bapak masuk kembali. Kemudian nanti silakan menyampaikan apa saja yang ingin didiskusikan pada pertemuan hari ini. Ada request tertentu atau tidak. Ini saya close dulu. Saya pindahkan ke bagian yang Ibu dan Bapak bisa mengetik. Oke. Silahkan dituliskan di sana Ibu dan Bapak apa yang ingin didiskusikan pada pertemuan hari ini, khususnya pada Google Site dan Google Formulir. Nanti kalau misalnya prakteknya untuk Google Site waktunya tidak cukup, ya kita akan lanjutkan. Mohon maaf, menunggu konfirmasi bergabung. Oh, menunggu konfirmasi bergabung. Sebentar, saya coba cek dulu. Seharusnya tidak usah menunggu ini, Bapak, apa namanya? Tidak usah menunggu konfirmasi bergabung karena ini terbuka untuk umum.
Jadi aksesnya buka, bukan akses untuk yang lain. Mungkin bisa di close dulu, kemudian join lagi. Untuk Google Meet ini disetting terbuka untuk umum, jadi tidak ada pembatasan maupun tidak ada konfirmasi, permintaan konfirmasi untuk bergabung Ibu dan Bapak ya. Silakan, sudah 12 Ibu dan Bapak guru yang sudah bergabung. Oke. Silakan langsung ditulis ya Ibu dan Bapak di sana. Sudah 12 orang yang sudah bergabung. Langsung ditulis saja apa saja yang ingin didiskusikan atau ada pertanyaankah yang spesifik pada Google Site atau Google Formulir atau tentang materi yang kemarin Google Doc, Google Slide, Google Spreadsheet atau yang sebelumnya Google Drive dan Google Classroom. Kalau mau review singkat nggak apa-apa, ditanyakan saja di sini. Bagaimana Pak Nere untuk yang teman-teman yang minta bergabung, minta konfirmasi, apakah sudah berhasil untuk bergabung? Karena Jimit ini tanpa harus konfirmasi, sudah terbuka untuk umum. Oke, saya cek dulu untuk responnya. Ini kemarin saya dari bawah ya. Oke. Sebentar. Oke. Oke, berarti yang ini saya membuat kuis dan analisis hasil asesmennya. Oke, saya sangat senang mengikuti pembelajarannya. Oke, website. Oke, ini masih kosong, dihapus. Ya, oke. Formulir dapat membantu membuat kuis mungkin dan survei. Survei cepat, oke. Google Formulir survei dengan cepat dan mudah, oke. Cara membuat, monggo silakan dilanjutkan ya, ini membuat apa, nanti biar bisa terfasilitasi. Oke, request yang lebih spesifik Ibu dan Bapak mungkin diinikan dulu, disampaikan dulu nanti supaya bisa saya layani sesuai dengan kebutuhan Ibu dan Bapak. 14 yang sudah bergabung. Saya akan ubah untuk settingan berbaginya menjadi window supaya lebih mudah ketika berpindah dari satu tab ke tab yang lain. Oke, barusan ada yang 2 bergabung, saya jadikan contributor dulu. Oke. Oke, coba saya cek kembali. Mengeksplor, oke. Google Spreadsheet untuk menganalisa data, ya dilanjutkan dulu. Oh, diagram data. Kemarin masih belum sempat ya. Oke, nggak apa-apa. Habis ini formulir mudah untuk data. Oke, melacaknya. Oke. Bagaimana cara mengaktifkan voice typing di Google Docs? Kemarin sempat coba tapi gagal. Oke, habis ini saya review kembali ya. Oke, website. Oke, yang ini udah. Oke. Mengeksplor, boleh dilanjut dulu.
Kita mengeksplor kalender. Oke, nanti kita coba bahas kalendernya ya. Mengeksplor kalender diagram. Oke, terima kasih Bu dan Bapak untuk responnya. Ada yang baru bergabung, saya gabungkan dulu ke kontributor ya, supaya bisa mengirim chat dan mengaktifkan mikrofonnya. Oke, terima kasih Bapak, Ibu dan Bapak untuk responnya ya. Jadi saya akan melakukan review sejenak. Tadi ada yang masih kesulitan dengan Google Docs untuk voice typing. Jadi voice typing ini kemarin sudah sempat saya bahas ya, kita bahas bersama bagaimana caranya. Jadi saya buka dulu untuk dokumen yang kosong sama seperti sebelumnya. Dari dokumen yang kosong ini, Ibu dan Bapak kalau ingin mengaktifkan voice typing itu sebenarnya berada di alat. Cuma secara default kalau bahasanya adalah bahasa Indonesia itu tidak muncul di bawahnya terjemahan. Bagaimana cara untuk memunculkannya? Ibu dan Bapak bisa klik file, kemudian pindah ke bawah untuk bahasanya diubah dulu ke bahasa Inggris. Saya pilih yang United States. Kalau sudah, ini kalau klik satu kali masih belum muncul ya. Jadi kita refresh saja. Oke. Kalau sudah di refresh kita coba cek. Nah, ini sudah muncul dikte. Bisa dimunculkan dengan Ctrl Shift S. Jadi ini diklik satu kali, bahasanya kita ubah dulu menjadi bahasa Indonesia, baru nanti kita klik simbol mikrofon supaya apa yang kita ucapkan itu otomatis diketikkan oleh sistem di Google Doc. Ini yang namanya voice typing. Kalau misalnya sudah selesai untuk mengetik menggunakan suara, Ibu dan Bapak cukup klik satu kali saja di bagian mikrofon ini. Ini. Sudah selesai? Cukup ya? Ada yang ingin di-review lagi? Itu tadi untuk voice typingnya. Untuk yang rekaman pertemuan 1 sudah saya post di Google Classroom ya. Nanti untuk pertemuan yang kedua kemarin akan saya post insya Allah hari ini. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi tentang bagaimana mengaktifkan voice typing tadi. Jadi langkah pertama, Ibu dan Bapak, kalau masih belum muncul voice typingnya atau dikte, klik file, klik bahasa, kemudian ubah ke bahasa Inggris. Kalau sudah selesai, di refresh saja satu kali, kemudian cek di bagian alat. Nah, di bagian alat ini nanti akan muncul dikte, kemudian ubah bahasanya menjadi bahasa yang Ibu dan Bapak kehendaki. Kalau sudah selesai, baru klik yang simbol mikrofon. Maka voice typing sudah aktif. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang ingin didiskusikan untuk docs sebelum saya pindah ke yang sebelum ke spreadsheet ya. Tadi ada yang minta dalam bentuk tabel diagram. Tidak ada? Oke, saya akan pindah ke Google Spreadsheet. Jadi caranya sama, titik 9, saya klik untuk spreadsheet. Dari spreadsheet ini, saya buka yang kemarin saja ya, yang data kelas 10.1. Tanggal lahirnya saya hide saja. Oke. Tadi Ibu dan Bapak, kalau misalnya Ibu dan Bapak ingin melakukan analisis, kemarin saya tunjukkan cara untuk menggunakan apa itu istilahnya? Cara untuk menggunakan rumus ya. Tapi Ibu dan Bapak mintanya bagaimana cara untuk membuat grafik. Membuat grafiknya mudah, ini di blok saja. Kemudian di blok sampai bawah. Kalau sudah selesai, kemudian kita klik sisipkan, kemudian klik diagram. Nah, kalau sudah selesai diagram bentuknya seperti ini, Ibu dan Bapak masih bisa memodifikasi lagi. Ini nanti maunya seperti apa. Jadi contohnya adalah bentuknya tidak mau sebaran, tapi maunya itu adalah diagram batang gitu. Silahkan, bentuknya menjadi seperti ini. Terus kemudian sumbu X-nya bukan tinggi badan, tapi
massa, berarti ini kita ganti aja. Massa, ini diganti dengan tinggi badan. Nah, sudah selesai. Terus kemudian kita sesuaikan yang lain. Kita sesuaikan yang lain, ini ada gaya diagram. Nah, mau 3D, maksimalkan atau mode perbandingan, silakan dipilih. Sesuaikan dengan kebutuhan ya Ibu dan Bapak ya. Nyamannya yang mana. Judul ini untuk ngedit ini, judul daripada diagramnya. Judulnya apa. Kemudian ada judul sumbu X dan ada judul sumbu Y. Jadi kalau misalnya pada komponen sumbu pada bagian judul ini mau diganti, tinggal ketik saja di sini. Hubungan antara tinggi dan massa badan. Nah, ini otomatis langsung berubah. Kalau misalnya nggak mau ribet, pakai yang disesuaikan ini aja diklik 2 kali. Nah, ini nanti baru bisa diedit. Nah, seperti ini. Itu berlaku juga pada komponen judul Y. Nah, ini nanti tinggal Ibu dan Bapak sesuaikan aja. Dihapus, boleh, diganti silakan. Terus kemudian pada komponen judul X juga sama. Kita aja. Oke. Sudah selesai. Kemudian mau di bold ya silakan. Mau dimiringkan juga silakan. Nah, seperti itu. Rangkaiannya ini ada format, mau warnanya ini bagaimana, otomatis atau tidak, kemudian opasitas garisnya, kemudian sumbunya, kalau mau memunculkan tren, kalau misalnya pada suatu grafik yang maaf sebentar, saya lihat dulu. Misalnya Ibu dan Bapak mau memunculkan misalnya pada grafik sebaran, mau memunculkan sebuah regresi linear, garis lurus, maka nanti Ibu dan Bapak bisa klik garis tren. Garis tren ini nanti bisa dianalisis regresi linearnya seperti apa. Seperti itu. Nah, garis tren ini pakai apa? Eksponensial, polinomial, logaritmik, deret, dan lain-lain. Disesuaikan dengan jenis grafiknya nanti. Keterangan, kalau memang mau ada legenda, silakan dimasukkan di sini. Sumbu horizontalnya, ini mau tulisannya miring juga boleh, di bold juga boleh, mau ini balik urutan sumbu juga silakan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Terus labeli, ini silakan. Kalau mau di label 30 derajat ya silakan. Kalau 0 derajat atau otomatis ya silakan. Sesuaikan dengan kebutuhan. Mana yang paling terbaik adalah yang sesuai dengan kebutuhan Ibu dan Bapak. Seperti itu. Oke, jadi itu untuk pembuatan grafik. Ibu dan Bapak ada yang membutuhkan informasi yang lainnya atau diskusi yang lainnya tentang pembuatan grafik ini, boleh angkat tangan. Nanti akan kita bahas. Silakan. Ini saya izin untuk saya kembalikan karena ini media pembelajaran untuk murid saya ya. Jadi saya kembalikan tanggal ini saja. Oke. Oke, ada yang berinteraksi? Oke, Bu Yeni Nino dipersilakan. Dipersilakan Bu Yeni. Untuk yang rekan-rekan yang di sebelahnya boleh dikecilkan sedikit untuk sound-nya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, saya minta terima kasih karena kita sudah dapat gambaran cara membuat grafik. Tapi yang masih ingin saya tanyakan tuh bagaimana untuk memerintnya, karena tadi hanya untuk tampilannya saja, tapi belum sampai kita memprint outnya. Terima kasih. Mencetak maksudnya Bu ya? Ngeprint ya? Nah, oke. Ibu mau ngeprint di kertas atau mau dimasukkan ke Google Doc? Misalnya, oh ini hasil grafiknya nanti ditempelkan di Google Doc, kemudian ada deskripsi. Maunya seperti itu, kemudian dicetak, ataukah dari dari diagram tadi langsung mau dicetak? Tujuan Ibu yang mana dulu?
ke Google Doc juga boleh atau langsung dicetak juga boleh, karena kalau baik. di presentasi absen kan kayaknya begini lebih mudah. Siap Ibu. Saya tunjukkan habis ini. Saya konfirmasi dulu untuk teman-teman yang barusan bergabung. Jadi Ibu dan Bapak kalau ingin menggunakan diagram yang sudah dibuat tadi, maka Ibu dan Bapak ada beberapa cara. Ini saya kembalikan lagi ya versinya sesuai dengan versi yang barusan. Di sini saya buat ini saja daripada bolak-balik. Saya akan buat yang ini tadi ada grafiknya. Ini saya buat salinannya saja. Untuk praktek SRD ITB. Biar tidak bolak-balik. Jadi Ibu dan Bapak kalau sudah memiliki sebuah grafik ya, terus Ibu dan Bapak pengen menggunakan grafik ini, tinggal klik saja satu kali di sini, kemudian ini ada titik 3, klik. Ibu dan Bapak bisa download sebagai gambar atau PDF. Nanti setelah menjadi gambar atau PDF, baru silahkan Ibu dan Bapak mencetaknya kalau mau di print ya. Tapi kalau tidak mau di print, Ibu dan Bapak pengen untuk menempelkannya di Google Dokumen ya. Jadi contohnya seperti ini, saya akan sisipkan. Sisipkannya adalah diagram. Dari mana? Dari spreadsheet. Spreadsheetnya yang mana? Saya pakai yang untuk praktek tadi ya, Ibu dan Bapak. Untuk praktek saya klik satu kali, karena di sana sudah ada diagram, kemudian saya klik sisipkan. Nah, ini saya centang tautan ke spreadsheet, supaya nanti kalau ada update data dari spreadsheet, Ibu dan Bapak tidak usah ngopi lagi diagramnya, kemudian mepaste di dokumen dan seterusnya. Jadi ini saya pilih, kemudian saya centang, saya import. Nah, sudah masuk ke Google Doc-nya. Seperti ini. Jadi Ibu dan Bapak nggak usah ribet lagi. Ini nanti tampilannya seperti gambar. Jadi Ibu dan Bapak bisa set maunya itu di atasnya atau di bawahnya tulisan. Nah, tinggal digeser saja. Kalau sudah selesai, kemudian Ibu dan Bapak pengen ngedit datanya, saya kecilkan dikit ya, biar tidak geser ke sana kemari. Oke. Jadi kalau Ibu dan Bapak pengen ngedit datanya, ada perubahan data atau bagaimana, ubah saja yang di sini. Misal ini saya ubah menjadi rata 60 ya. Saya jadikan 60 semua. Otomatis nanti kan tabelnya akan berubah. Nah, tabelnya akan berubah menjadi seperti ini. Oh, ini ada yang masih belum 60 ya. Saya carikan 60 saja semua. Sampai, maaf. Untuk yang tadi barusan mengangkat tangan atau mengirim pesan, mohon tunggu sebentar ya. Oke. Jadi di sini 60 semua datanya ya, tapi tingginya berbeda-beda. Oke. Kalau memang ada perubahan data seperti ini, kita tinggal kunjungi kembali untuk spreadsheet-nya. Nah, ini karena ada perubahan data pada yang file asli, maka tersedia perbaruan di sini. Kalau kita klik perbaruan, otomatis datanya seperti itu. Jadi gampang banget kalau mau menghubungkan antara Google Spreadsheet dengan Google Doc. Ini kalau saya kembalikan, sudah saya kembalikan ya, maka datanya nanti sudah akan berubah menjadi seperti ini lagi. Oh, masih 60 semua itu ya. Nah, ini sudah berubah ya Ibu dan Bapak. Maka ketika saya kunjungi spreadsheet-nya, ini saya perbarui. Nah, maka ini juga akan berubah. Tanpa harus mengambil lagi dari spreadsheet, dipindah ke Google Doc. Tanpa harus screenshot, kemudian dipastekan di Google Doc. Cukup dikaitkan antara diagram yang ada di Google Spreadsheet dengan Google Dokumen Ibu dan Bapak. Nanti, kalau misalnya buat laporan ya, nanti tinggal bawahnya dikasih deskripsi sesuai dengan kondisi diagram tersebut. Oke. Saya coba untuk lihat, sepertinya tadi ada yang berbunyi. Oh, tidak ada.
Oh, belum dikonfirmasi. Oke, belum juga. Oke, seperti itu Bu Yeni. Bagaimana? Ada yang ingin didiskusikan lagi? Boleh di-on-kan mikrofonnya, Ibu? Oke, ada yang angkat tangan. Oke, Pak Romanus Nino, silahkan open mic-nya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyudi. Selamat siang untuk kita semua. Mohon maaf di sini lagi hujan, jadi mungkin Iya, Pak. suara saya mungkin tidak kedengaran dengan jelas. Di sini saya tidak ingin bertanya Pak Yudi, tetapi saya ingin menanyakan kepada Pak Wahyudi, apakah punya semacam panduan, buku panduan yang di dalamnya dimuat langkah-langkah, sehingga ketika kita juga membuka, misalnya saya mau buka Google Spreadsheet ini, saya tinggal melihat langkah-langkahnya saja. Karena kalau saya sendiri biasanya saya seringkali lupa ketika mendengar habis materi ini, saya biasanya seringkali ketika mau praktik lupa kira-kira habis ini apa yang boleh saya buat. Maka mungkin saya mau menanyakan kepada Pak Wahyudi, apakah setelah pembelajaran ini adakah modul yang disiapkan sehingga ketika kita menerima materi habis langsung kita praktekkan. Karena kalau saya tidak praktek berarti otomatis dengan sendirinya dia hilang. Ketika saya mau kembali lagi otomatis saya akan bertanya ke Pak Wahyudi. Jadi mungkin materi yang disampaikan Pak Wahyudi ini juga bisa diberikan kepada kami sehingga kami bisa mendapat semacam buku panduan. Sehingga ketika kita mau mengerjakan sesuatu kita tinggal ikuti saja langkah-langkah yang ada. Mungkin hanya itu saja Pak Wahyudi. Terima kasih. Saya dari SD Impres Noel Baki. Siap Bapak. Selamat siang Bapak. Oke. Baik Ibu dan Bapak, jadi untuk pertemuan kita sendiri itu sudah direkam, Ibu dan Bapak ya. Tadi sudah saya sempatkan untuk mengunggahnya di YouTube supaya bisa lebih fleksibel untuk menentukan resolusi mana yang mau ditonton. Ini contohnya rekaman 1 ya, sudah saya taruh di Google Classroom. Nanti untuk pertemuan 2 juga saya usahakan secepat mungkin untuk saya unggah karena ukurannya cukup besar juga kayak gitu. Jadi nanti Ibu dan Bapak bisa tonton di sana baik pertemuan 1, 2 maupun pertemuan 3. Terus kemudian ketika Ibu dan Bapak nanti seandainya ya untuk proses pendampingan ini sudah selesai, terus mau otak-atik sendiri, kemudian Ibu dan Bapak mengalami kendala, apa yang bisa dilakukan? Di sini Ibu dan Bapak ada bantuan. Nah, ketika diklik bantuan 1 kali, di sini ada bantuan untuk spreadsheet. Atau Ibu dan Bapak bisa telusuri menu. Kalau misalnya Ibu dan Bapak klik bantuan untuk spreadsheet, maka Ibu dan Bapak nanti akan diarahkan pada bagian yang ini. Ibu dan Bapak mau yang mana? Atau mau mengunjungi forum? Silakan dikunjungi forumnya. Kalau misalnya Ibu dan Bapak ada yang sudah sesuai dengan yang dibutuhkan ada di sini, tinggal diklik saja. Kalau misalnya masih belum sesuai, tinggal klik kunjungi forum Google Spreadsheet. Nah, ini ada Google Docs Editor Help. Jadi di sini akan menyajikan semua yang Ibu dan Bapak ingin ketahui. Jadi contohnya saya ambil yang di sini ya, pembuatan diagram ya, diagram. Nah, ini Pak itu bahasanya Inggris, saya nggak bisa memahaminya. Tenang Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak nanti tinggal klik titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian ini ada translate. Translate-nya diubah ke bahasa Indonesia. Oke, kalau sudah diubah ke bahasa Indonesia, bahasa yang ditampilkan oleh browser itu akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Di sini dari Google sendiri sudah menyiapkan untuk user mau mengaksesnya pakai Android atau komputer atau iPhone atau iPad. Maka nanti Ibu dan Bapak tinggal klik saja. Contohnya ini tambahkan edit bagian atau grafik. Saya pakai Android, berarti saya klik Android. Nah, ini kan masih dalam bahasa Inggris ya. Kemudian saya klik titik 3, saya translate aja di sini ke bahasa Indonesia. Sudah selesai. Nah, ini ada petunjuknya lengkap. Nah, oh saya nggak pakai Android, saya pakai komputer, ini ngeditnya. Kita klik komputer. Nah, maka di sini sudah disediakan
petunjuk bagaimana cara untuk edit diagram menggunakan komputer melalui Google Spreadsheet itu. Seperti itu Bapak. Jadi tidak usah khawatir Ibu dan Bapak karena Google sudah menyiapkan semua panduan yang Ibu dan Bapak butuhkan. Aksesnya di mana? Sekali lagi di sini bisa klik bantuan untuk spreadsheet, kemudian geser saja ke bawah kalau yang ditampilkan di sini belum ada yang sesuai, kunjungi forum bantuan atau bisa diketik di sini saja Ibu dan Bapak butuhnya apa. Ini versi yang lebih lengkap, kemudian ketik saja di sini. Ini tidak hanya berlaku pada Google Spreadsheet, Google Docs, Google Slide, Google Formulir, dan lain-lain. Itu bisa juga ditanyakan di sini. Seperti itu. Bapak, ada yang ingin didiskusikan mungkin? Cukup ya? Saya ulangi sekali lagi ya. Jadi nanti di sini Bapak tinggal klik bantuan untuk spreadsheet, terus kemudian geser ke bawah, kunjungi forum bantuan. Nah, kalau sudah selesai, nanti tinggal dicari, masukkan saja kata kuncinya, masalahnya apa. Kalau misalnya terkendala dengan bahasa, sekali lagi, klik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian translate, kemudian pilih Indonesia. Ini ada titik 3 boleh diklik juga. Misalnya always translate to English. Ini nanti bisa diubah menjadi always translate to Indonesia. Misalnya kayak gini. Nah, ini nanti jangan dicentang. Supaya nanti Ibu dan Bapak bisa pas untuk halamannya. Nah, okay. Baik, bagaimana? Bapak Romanus, ada yang ingin didiskusikan lagi untuk cara seandainya sesi ini sudah selesai, terus Bapak kepengen eksplorasi secara mandiri. Oke, pas Pak Wahyudi, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Untuk yang lain, mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi, dipersilahkan sebelum kita melaju ke bagian yang selanjutnya. Oke. Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Nanti kalau seandainya selama proses berjalannya aktivitas kita, terus tiba-tiba kepikiran sesuatu, terus mau menanyakan, silahkan. Nggak apa-apa Ibu dan Bapak, silahkan disampaikan saja. Oke, saya lanjutkan. Untuk Google Docs, saya cukupin dulu. Google Spreadsheet juga saya cukupin dulu. Tadi tidak ada pertanyaan untuk review Google Slide, jadi tidak saya review. Sekarang kita akan, Ibu dan Bapak mau formulir dulu atau Google Sheet dulu? Silahkan disampaikan, saya mengikuti Ibu dan Bapak. Mau dibahas Google Formulir dulu atau Google Sheet-nya dulu? Silahkan. Oke, ini masukan dari Pak Neri, formulir dulu saja Pak. Oke, terima kasih. Maka saya akan membahas Google Formulir dulu. Oke, kemarin sudah sempat saya tunjukkan ya bahwa Google Formulir juga bisa dibuat melalui spreadsheet. Caranya kemarin adalah pakai alat, kemudian buat formulir baru. Ini adalah salah satu cara untuk membuat Google Formulir. Tapi kalau Ibu dan Bapak mau membuat kuis atau survei, tapi pengen langsung dengan mengakses Google Formulir, caranya sama. Klik titik 9 di pojok kanan atas, kemudian pilih form. Warnanya ungu, terus ada strip-stripnya. Saya klik satu kali. Bisa juga ya Ibu dan Bapak membukanya melalui Google Drive. Jadi ada banyak cara untuk membuat Google Formulir. Tergantung Ibu dan Bapak nyaman yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan, dan silakan akses. Sama seperti sebelumnya, ada template yang sudah disediakan. Kemudian di bawahnya ada Google Formulir yang Ibu dan Bapak miliki. Seperti ini. Kalau sudah selesai, kalau ini saat ini ya Ibu dan Bapak, saya akan memulai dari formulir yang kosong saja. Maka Ibu dan Bapak cukup klik satu kali pada tanda plus,
dengan tulisan formulir kosong. Nah, seperti ini. Kalau sudah terbuka, maka Ibu dan Bapak, langkah yang paling awal sendiri, supaya nanti tidak terlupa, Ibu dan Bapak mengganti judulnya. Saya kasih judul latihan formulir gitu ya, KSRG NTT. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita coba untuk berkenalan dengan fitur-fiturnya. Kalau di sini ada simbol folder, ini tempatnya, tempat daripada Google Form ini ada di mana. Kalau mau dipindahkan, ya Ibu dan Bapak tinggal klik, kemudian kita pindahkan di posisi yang Ibu dan Bapak inginkan. Misalnya di semua lokasi, saya pilih drive saya, kemudian saya pilih yang kemarin saya sempat membuat KSRG, oke, ini KSRG, saya kemudian pindahkan. Kalau sudah selesai, otomatis ini sudah dipindahkan dari drive saya menuju ke latihan KSRG sore. Oke, baik file yang ada di Docs, di Slide, di Spreadsheet, atau dimanapun, kalau mau memindahkan caranya seperti itu. Ini sudah pindah. Kalau ini berarti diberikan atau diklasifikasikan ke file-file penting yang kita beri bintang. Oke, langsung saja kita mulai. Ibu dan Bapak, sama seperti yang dokumen-dokumen sebelumnya, Ibu dan Bapak juga bisa melakukan import daripada formulir yang sudah Ibu dan Bapak buat. Caranya bagaimana? Ini ada import Ibu dan Bapak di bagian kanan. Kalau ini menambah pertanyaan, kalau ini import bagian atau pertanyaan yang ada di form yang lain. Kalau ini menambahkan kotak untuk memberikan deskripsi. Jadi kalau misalnya membuat soal literasi ya, maka kita sediakan tempat sendiri untuk bacaannya yang panjang, kemudian bawahnya nanti kita buatkan untuk pertanyaannya, seperti itu. Oke, saya akan tunjukkan dulu cara untuk mengimport pertanyaan, yaitu dengan cara klik satu kali di sini. Kemudian Ibu dan Bapak akan diarahkan menuju Google Formulir yang Ibu dan Bapak miliki. Seperti ini. Kemudian kalau misalnya sudah nampak seperti ini, Ibu dan Bapak bisa mengambil mana yang dibutuhkan. Contohnya adalah asesmen diagnostik ini. Oke, kemudian kalau sudah selesai, kita klik sisipkan. Nah, ini adalah isi daripada Google Formulir tersebut. Ibu dan Bapak butuh yang apa? Misalnya butuh untuk pertanyaan ini. 1, 2, 3. Terus butuh yang di sini juga. Yang di sini kita butuhnya adalah satu paket. Satu paket itu berarti satu bagian. Bagian kelas siswa. Oke. Kalau satu bagian, maka ikut semuanya. Pertanyaan-pertanyaan pada bagian tersebut. Jadi saya sudah mengimport 6 pertanyaan. Kalau sudah ready, baru kita klik import. Nah, otomatis akan muncul bagian, karena tadi yang saya import adalah satu bagian, kelas, nama lengkap, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya import tadi. Jadi totalnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan yang ini. Seperti itu. Itu adalah import. Jadi Ibu dan Bapak kalau mau sudah memiliki formulir yang pernah dibuat atau sudah pernah dipakai, kemudian mau mengambil sedikit bagian dari formulir itu, Ibu dan Bapak cukup melakukan import saja. Jangan di copy paste satu-satu. Terlalu memakan waktu dan buang-buang tenaga pikiran serta waktu Ibu dan Bapak. Oke. Selanjutnya itu import. Kemudian saya akan masukkan untuk yang teks. Teks contohnya adalah seperti ini. Ini saya patokan dulu ya. Saya masukkan ke maaf. Oke. Saya masukkan teksnya di sini saja. Di bagian yang pertama.
Mohon maaf Ibu dan Bapak, saya ada telepon sebentar ya. Saya off-kan dulu mikrofon dan kameranya.
Mohon maaf Ibu dan Bapak atas kendala teknis yang terjadi, ada telepon dari Kepala DIKP Provinsi. Jadi saya harus meresponnya dulu. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah sampai sini ya Ibu dan Bapak. Selanjutnya Ibu dan Bapak kalau mau menambahkan teks, Ibu dan Bapak tinggal klik teks ini satu kali, maka muncul di sini. Teks ini nanti Ibu dan Bapak bisa membuat judulnya. Misalnya ya, saya akan buat teks dengan AI saja. Oke. Jadi posisikan dirimu sebagai seorang guru sastra bahasa Indonesia. Buatkan saya artikel tentang sastra modern dan penerapan. Pastikan artikel terdiri dari beberapa paragraf. Misalnya seperti ini. Saya akan membuat untuk paragrafnya dulu. Ini judulnya sudah ada ya. Jadi ini saya copy. Kemudian saya taruh di sini. Saya taruh judulnya di sini. Oke. Kemudian saya klik ini. Oke. Sampai sini saja. Oke. Saya masukkan di sini. Nah, ini adalah bacaannya. Jadi kalau misalnya sudah membuat bacaan seperti ini, Ibu dan Bapak nanti tinggal menambahkan soalnya saja. Bagaimana cara untuk menambahkan soal? Cara menambahkan soal, nanti diklik tanda plus ini. Nah, nanti Ibu dan Bapak tinggal membuat soal pilihan ganda. Nah, pilihan ganda berarti pilihan ganda. Nanti untuk opsinya taruh di sini, jawaban A. Ini hanya untuk latihan dulu ya, jadi tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dan jawaban B, kemudian jawaban C, kemudian jawaban D. Sudah selesai, kemudian saya tambah soalnya. Soal yang lain, misal contohnya adalah soal yang membutuhkan jawaban singkat. Nah, tinggal diganti di sini saja bentuk soalnya. Nah, ini nanti isi dengan pertanyaan, maka jawabannya ditaruh di bawah. Kemudian selanjutnya adalah soal dengan tipe paragraf, berarti jawabannya panjang. Soal model paragraf. Oke, kemudian soal selanjutnya ada pilihan ganda, berarti pilihan ganda tadi sudah ya, centang. Kotak centang ini soal pilihan ganda kompleks. Ya, pilihlah jawaban yang sesuai. Nah, misalnya jawaban 1, jawaban 2, jawaban yang ketiga, jawaban yang keempat. Nah, kalau untuk yang kotak centang, ini bisa dipilih lebih dari satu Ibu dan Bapak. Jadi kalau mau membuat soal pilihan ganda kompleks, Ibu dan Bapak tinggal menetapkan jawabannya saja, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, kalau Ibu dan Bapak pengen membuat soal yang drop down. Drop down itu seperti apa? Drop down itu sebentar Ibu dan Bapak, nggih. Ada call lagi. Mohon maaf untuk gangguan teknisnya.
Oke, terima kasih Bapak sudah menunggu. Saya ulangi kembali. Jadi nanti kalau Ibu dan Bapak mau yang drop down itu contohnya adalah kalau diklik maka akan muncul pilihan-pilihan yang lainnya. Contohnya adalah contoh drop down. Nah, ini nanti klik satu kali, Ibu dan Bapak pilih drop down. Ini saya klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti akan saya tunjukkan apa bedanya antara ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini untuk drop down ya. Kemudian kalau yang selanjutnya adalah soal yang upload file. Jadi kalau Ibu dan Bapak membutuhkan survei yang mengharuskan untuk upload file, maka pilih saja yang upload file ini. Ini minta izin untuk mengakses drive ya. Jadi silakan diberikan izin. Maaf ada suara yang bocor. Oke. Tinggal klik lanjutkan. Kemudian nanti Ibu dan Bapak bisa menentukan upload file di sini. Nah, Ibu dan Bapak bisa menentukan izinnya hanya file tertentu atau bebas. Kalau hanya file tertentu, ini diklik satu kali, Ibu dan Bapak bisa pilih di sini. Mau dokumen saja, spreadsheet saja, PDF saja, presentasi, gambar, atau foto. Kalau misalnya, oh ini nanti anak-anak hanya bisa mengumpulkan dalam bentuk spreadsheet, berarti ini dicentang. Filenya maksimum ukurannya berapa? Jumlahnya ada berapa? Misalnya 5 atau 1 atau 10, silakan ditetapkan di sini. Misalnya 5. Ukuran file maksimumnya berapa? 10 MB ataukah 1 MB ataukah 100 MB, silakan ditentukan di sini ya. Kemudian dalam total itu formulir ini bisa menerima file sebesar apa? Silakan diklik ubah. Nah, itu nanti Ibu dan Bapak bisa mengubah untuk satu formulir bisa sampai mengumpulkan file sebanyak apa, misalnya 10 GB atau cukup dibatasi 1 GB dan seterusnya. Kalau sudah selesai, selanjutnya Ibu dan Bapak klik tanda plus ya. Kemudian kita akan lanjut untuk yang mode yang lainnya. Mode yang lainnya adalah skala linier. Skala linier itu contohnya kalau ada penilaian dari sangat setuju, tidak setuju, setuju, dan lain-lain. Jadi contohnya ini. Ini contoh contoh dari skala linier. Skalanya berapa? 1 paling rendah atau 0. Kalau 1 ya pilih 1, kalau 0 ya pilih 0. Terus tertingginya berapa? Boleh sampai 10 maksimum. Tapi kalau misalnya cukup 5 ya silakan 5. Misalnya kalau 0 ini sangat tidak setuju, kalau 5 ini adalah sangat setuju. Nah, sudah. Nanti kita lihat bentuknya. Kemudian soal selanjutnya. Soal selanjutnya ini adalah kisi pilihan ganda. Nah, kisi pilihan ganda nanti contoh isi pilihan ganda. Oke, baris 1 misalnya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk kolomnya berubah menjadi A, B, C, D, E, A. Ini nanti bisa kita tetapkan untuk setiap baris membutuhkan satu jawaban atau tidak. Kalau misalnya satu baris bisa lebih dari satu jawaban, ya ini dinonaktifkan. Tapi kalau satu baris cukup satu jawaban, ini diaktifkan. Seperti itu. Selanjutnya kita pilih yang peta kotak centang. Ini berarti pakai yang sistem centang. Ini contoh kotak centang. Oke, saya klik 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini adalah A, B, C, D, E. Sudah selesai. Kemudian sama seperti yang tadi, boleh ini pilih satu baris cukup 1 atau tidak. Kemudian kalau Ibu dan Bapak ingin menambahkan misalnya adalah tanggal, bisa klik tanggal. Oke, formatnya seperti apa? Ini formatnya bulan, hari, dan tahun. Kemudian kalau mau menambahkan waktu, berarti ini kita tinggal pilih yang
waktu. Oke, waktunya nanti akan muncul di sana. Ini adalah bentuk soal yang bisa dibuat di Google Formulir. Ini adalah contoh kalau mau menambahkan teks untuk literasinya. Jadi nanti ada literasi, boleh diikuti dengan soal-soal yang merujuk pada literasi tersebut. Oke, Pak, kalau misalnya mau menambahkan gambar bisa. Misalnya habis literasi, saya tambahkan gambar. Nah, gambarnya nanti boleh upload ataukah ambil di Google Drive atau ambil di Google Gambar. Saya ambil di Google Gambar saja. Makanan khas Kabupaten Malaka. Oke. Wah, untuk sementara hanya ini saja ya. Gak apa-apa wes, saya ambil yang ini. Nah, misalnya saya masukkan untuk foto. Foto saya taruh sini. Selesai, kemudian saya ratakan tengah. Oke. Makanan. Oke. Jadi ini untuk kotak teks, ini foto. Kalau misalnya Pak, saya mau menambahkan video, bisa. Tinggal klik yang video. Videonya nanti langsung nge-link ke YouTube. Misalnya adalah pembuatan kain tenun Kabupaten Malaka. Oke. Nah, ini saya pilih satu. Kemudian saya sisipkan. Oke, berarti ini video pembuatan kain tenun. Oke, ini saya geser ke tengah. Ini boleh diklik, boleh diperbesar atau diperkecil, terserah Ibu dan Bapak. Oke, seperti itu. Kalau yang seperti sama dengan ini apa Pak? Itu adalah bagian. Bagian itu contohnya adalah seperti ini. Bagian 1, ya, terus kemudian ini ada bagian yang kedua. Nah, ini bagian 2. Kalau Ibu dan Bapak mau menambahkan bagian yang lainnya, bisa atau tidak? Sangat bisa sekali. Misalnya seperti ini, saya tambahkan bagian. Klik. Nah, jadi sudah ada 3 bagian sekarang. Bagian 1, bagian 2, dan bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, ini saya geser supaya nanti dia pindah ke atas. Oke, saya geser di sini. Oke, simpan. Otomatis ini jadi bagian pertama. Nanti ketika murid itu mengakses bagian ini saya tambahkan bagian setelah ini. Ketika mengakses bagian ini, kita wajibkan untuk memasukkan password. Maka kita masukkan plus, kemudian kita pilih jawaban singkat. Ini adalah kata sandi. Kalau ingin membuat kata sandi, Ibu dan Bapak klik titik 3, kemudian masukkan validasi jawaban. Kita pilihnya adalah yang regular expression, kemudian kita klik yang kecocokan. Bentar Ibu dan Bapak ya. Oke, jadi kalau mau membuat kata sandi, sekali lagi, ini saya batalkan dulu. Kita buat kata sandi, jawaban singkat, kemudian titik 3, kita pilih validasi jawaban. Kemudian kita pilih regular expression, ini masukkan kecocokan. Misalnya kata sandinya adalah K besar, S kecil, S-nya pakai 5, R sama G kecil. Nah, kalau salah, kata sandi salah, silakan hubungi admin. Oke, sudah selesai. Kemudian kita coba lihat. Karena ini tadi masih belum di-set sebagai kuis, maka dia akan tampil sebagai survei, tidak ada nilainya. Kita coba lihat. Jadi previewnya ada di sini, simbolnya mata. Oke, nanti kita pilih kelas. Kita masukkan nama. Nah, kata sandinya oke, kata sandinya adalah misalnya saya buat salah ya, KS
mohon maaf Ibu dan Bapak, KSRG, pakai KSRG. Kita coba untuk klik next. Nah, karena passwordnya salah, otomatis dia tidak bisa lanjut. Jadi Ibu dan Bapak, kalau seandainya nanti membuat Google Formulir, Ibu dan Bapak mau membatasi dengan kata sandi, Ibu dan Bapak bisa menggunakan cara yang seperti itu tadi. Kata sandinya apa? Tadi kalau nggak salah K5 R kemudian D kecil. Kita coba cek. Nah, berhasil. Kalau berhasil baru bisa mengakses soal yang selanjutnya. Ini adalah bagian 2 untuk pilihan ganda. Jadi hanya satu jawaban saja. Kemudian selanjutnya adalah yang soal. Nah, ini tadi contoh soal yang belum kita pilih ya, tapi ini masuk ke pilihan ganda. Ini tadi bacaannya. Kemudian ini ada gambar yang sudah kita masukkan tadi. Mohon maaf Ibu dan Bapak, sebentar ya. Oke, ini adalah gambarnya. Saya ulangi lagi, ini adalah bacaannya. Kemudian ini adalah gambarnya. Kemudian ini adalah videonya. Videonya nanti tinggal diputar. Nah, karena tadi saya tambahkan untuk bagian yang lain, maka nanti saya bisa klik berikutnya. Nah, ini adalah soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda hanya mengharuskan untuk menjawab satu jawaban saja. Kalau sudah selesai, ini adalah jawaban singkatnya. Jawaban singkat nanti tinggal diketik saja. Untuk paragraf, ini bedanya Ibu dan Bapak bisa lebih dari beberapa paragraf. Jadi jawabannya bisa panjang. Terus kemudian kalau ini adalah yang kotak centang tadi, bisa milih lebih dari satu. Nah, seperti ini. Oke, pilih saja sesuai dengan pilihannya yang diinginkan. Kalau drop down ini tadi. Jadi drop down ini ada beberapa pilihan. Kalau ini diklik, maka akan muncul untuk pilihan yang disediakan. Kemudian ini untuk upload file. Tadi kita berikan batas maksimum 5 file. Kemudian satu filenya itu ukuran maksimumnya 1 MB. Jadi kalau ada yang lebih dari 1 MB, maka sistem akan menolaknya. Jadi kalau upload file, saya ambil aja ya secara acak. Boleh dari drive saya atau dari komputer atau handphone. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa tambah lagi sampai 5 file maksimum ya. Saya filter baru. Kemudian drive saya coba saya masukkan file yang ukurannya besar kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya seadanya dulu aja ya. Oke. Oh ya, filenya tadi hanya bentuk spreadsheet ya. Makanya ini yang tampak kok spreadsheet aja semua. Jadi ini saya pilih. Nah, kayak gini, 2. Saya coba 5 ya. Nanti kita coba untuk sampai 6. Kira-kira bisa apa enggak? 6. Oke, ini 2 dan 4. Saya tambah 1 dari ini dari laptop. Ya, upload. Oke, karena tadi hanya spreadsheet, otomatis yang terlihat hanyalah file-file dengan ekstensi Excel atau spreadsheet. Misalnya kayak gini. Oke, ini uploadnya. Oke, sudah. Nah, setelah 5, sudah tidak ada tombol untuk upload lagi, karena maksimum adalah filenya 5 file. Kemudian, ini yang skala linear tadi, kalau mau membuat angket, 4, 5 hanya bisa pilih 1. Ini untuk yang PC pilihan ganda tadi. Ya, pertanyaan ini membutuhkan satu jawaban per baris. Jadi satu baris ini kalau dipilih 2 nggak bisa. Kalau ini masih bisa. Nanti bisa juga dibuat supaya satu kolom itu hanya bisa diisi 1. Itu juga bisa. Kotak centang seperti ini bisa dicentangi ya. Ini tadi saya hilangkan untuk pertanyaan ini membutuhkan setidaknya satu jawaban per baris. Jadi kalau dibiarkan kosong, dia tidak akan mau. Tapi kalau lebih dari 1, dia masih mau. Tapi kalau ini tadi, tidak bisa lebih dari 1. Seperti itu.
Ini untuk tanggal. Jadi kalau diklik, sebentar, maaf, ada kendala. Oke, ini tinggal diklik, kemudian tanggalnya yang mana. Kemudian waktunya, boleh kita tuliskan 20, berarti pukul 20 lebih 50. Oke, kalau sudah selesai diisi tinggal dikirim saja. Oke, kalau sudah dikirim maka nanti akan masuk ke database-nya. Seperti itu. Jadi itu adalah variasi soal dengan media-media yang bisa kita masukkan pada Google Formulir. Selanjutnya kita akan coba cek untuk jawaban. Jawaban ada di sini, Bapak ya. Nah, ini adalah jawabannya. Kalau yang ini tadi sudah masuk, otomatis dia akan masuk di sini. Nah, akhirnya muncul juga. Ini tadi isian saya sudah muncul semua. Kemudian selanjutnya, kalau Ibu dan Bapak pengen rekapannya itu ada di spreadsheet, Ibu dan Bapak bisa klik link ke spreadsheet. Bisa nanti dimasukkan ke spreadsheet yang baru atau dimasukkan ke spreadsheet yang sudah ada. Oke, jadi bisa pilih spreadsheet yang sudah ada. Tapi kalau ingin, oh ini yang baru saja Pak, ya silakan pakai yang ini. Tapi kalau ingin dimasukkan ke spreadsheet yang ada, kita klik pilih. Nah, pilih di mana? Ya di file yang sudah ada. Saya masukkan ke file yang untuk praktek. Saya klik ini, sisipkan. Nah, otomatis ini nanti rekapannya masuk ke spreadsheet yang sudah ada. Kalau ini sheet 1 isinya yang ini, sheet 2 adalah yang ini. Nah, oke. Jadi nanti Ibu dan Bapak di form formulir respon ini adalah respon dari yang tadi, yang dari isian Google Formulirnya. Jadi untuk yang link ke spreadsheet ini tidak harus Ibu dan Bapak membuat spreadsheet yang baru. Bisa saja spreadsheet yang sudah ada dijadikan sebagai tempat untuk menampungnya. Kemudian kalau misalnya Google Formulirnya sudah tidak bisa untuk menerima respon lagi, misalnya sudah ditutup untuk pendataannya, Ibu dan Bapak tinggal menonaktifkan ini. Kemudian mengirim pesan formulir sudah tidak bisa menerima respon lagi. Silahkan menghubungi admin. Dah. Seperti itu, maka ini sudah selesai. Kalau misalnya saya mau akses di sini, saya kirim jawaban lain, maka yang tampil adalah ini. Formulir sudah tidak bisa menerima respon lagi. Silahkan menghubungi admin. Pesan saya yang saya masukkan tadi muncul di sana. Oke, jadi pertanyaan sudah, jawaban sudah, kita beralih ke setelan. Di bagian setelan, kalau Ibu dan Bapak tadi kan nggak ada, kan belum disetel sebagai kuis, jadi masih berupa survei. Kalau Ibu dan Bapak pengen menjadikan kuis, maka ini harus diaktifkan. Kalau ini nanti diaktifkan, otomatis akan muncul pilihan jawaban. Contohnya seperti ini. Nah, kunci jawabannya apa? Kita klik kunci jawaban, poinnya dikasih berapa, ini defaultnya secara otomatis adalah 10. Kalau kuncinya adalah sesuai, berarti kita centang. Kalau tidak sesuai, ya kita centang tidak sesuai. Ini bisa lebih dari 1. Tapi kita kan pilihan ganda ya, jadi kita pilih yang sesuai saja, kemudian klik selesai. Nanti ada jawabannya di sini. Misalnya kalau ini kuncinya adalah tidak sesuai, poinnya mau diganti silakan, kemudian klik selesai. Oke, seperti itu. Ini sudah set untuk kuis. Kalau yang tadi kan masih dalam bentuk survei, jadi tidak ada kunci jawaban. Kemudian kalau Ibu dan Bapak melakukan ujian ya, jadi kalau Ibu dan Bapak melakukan ujian, saya tidak menyarankan langsung segera setelah tiap pengiriman. Maksudnya nilainya langsung dikasihkan setelah anak-anak selesai untuk mengerjakan. Tapi lebih aman itu nanti setelah peninjauan manual. Kenapa? Kalau nanti ini diserahkan kembali langsung setelah anak-anak selesai kemudian mendapatkan hasilnya, yang dikhawatirkan adalah sharing jawaban yang benar dengan temannya. Seperti itu. Kemudian seandainya Ibu dan Bapak nanti istilahnya sudah mendapatkan Chromebook, kemudian pengen menyelenggarakan ujian yang seperti ANBK, satu layar itu full, tidak
bisa digunakan untuk akses aplikasi yang lain, maka Ibu dan Bapak bisa pakai yang mode terkunci. Mode terkunci ini mengharuskan yang bersangkutan untuk login dengan akun belajar.id. Terus kemudian kalau sudah login dengan belajar.id, mereka kalau mau pindah atau mengakses aplikasi yang lain, wajib untuk keluar dari Google Formulirnya. Seperti itu. Jadi keamanannya sudah terjamin kalau Ibu dan Bapak menggunakan mode terkunci. Oke. Kemudian setelah respon, pertanyaan tak terjawab, ini nanti mau terlihat atau tidak, jawaban benar terlihat atau tidak, nilai terlihat atau tidak, nanti silakan diatur sendiri. Kalau posisi seperti ini berarti terlihat semua. Kemudian nilai defaultnya mau diubah atau tidak. Tadi kan saya buat default 10, otomatis kalau tidak saya ubah, dia nilainya adalah 10. Oke, kemudian jawaban, kumpulkan alamat, ini kalau sudah kita set sebagai quiz, ini wajib aktif, izinkan pengeditan, dinonaktifkan. Bentuk untuk yang bisa merespon ini wajib aktif karena mode terkunci, batasi satu jawaban juga aktif. Ukurannya tadi sudah diinikan ya, mau berapa banyak file yang bisa ditampung oleh formulir ini. Kemudian presentasi, nanti biasanya kan di bagian bawah, sudah bagian 1 dari 5, bagian 2 dari 5, dan seterusnya. Maka kalau mau menampilkan itu, ini diaktifkan. Acak urutan, kalau memang mau diacak silakan. Kemudian konfirmasi pesan kalau sudah mengumpulkan. Ini kan respon Anda telah dicatat. Misalnya kalau diganti menjadi selamat, hasil kerja ujian Anda sudah masuk ke sistem. Nah, sudah selesai. Kemudian ini mode terkunci ya, jadi nggak usah menyerahkan jawaban lainnya, tidak bisa. Oke, seperti itu untuk formatnya kalau mau set untuk quiz. Tapi kalau misalnya untuk survei Pak, bagaimana? Untuk survei ini kita nonaktifkan. Kemudian telah diverifikasi alamat emailnya perlu dikumpulkan apa enggak. Kalau nggak butuh mengumpulkan ya jangan dikumpulkan, tapi kalau butuh mengumpulkan berarti telah diverifikasi. Kemudian mengirim salinan jawaban. Mengirim salinan jawaban itu maksudnya seperti ini, Ibu dan Bapak. Habis mengirim, mengisi jawaban, terus kita pengen orang yang sudah mengisi tadi mendapatkan salinannya. Maka Ibu dan Bapak bisa klik selalu. Jadi tanpa diminta mereka akan dikirimi email isi daripada rekapan pengisian formulirnya. Tapi kalau bila diminta berarti yang mengisi nanti bisa memilih mendapatkan salinan jawaban atau tidak, kayak gitu. Kalau selalu berarti pasti dikirim. Izinkan pengedit untuk respon, bisa ngedit apa enggak. Kalau masih bisa ngedit ya ini diaktifkan, kalau enggak berarti ini dinonaktifkan. Ini dibatasi hanya jenjang SMA atau tidak. Kalau misalnya anak-anak masih belum aktivasi akun belajar.id-nya semua, ini dinonaktifkan. Tapi kalau sudah aktivasi, ini sebaiknya diaktifkan. Batasi satu jawaban, ini penting Ibu dan Bapak supaya tidak ada yang istilahnya mengirim jawaban lebih dari satu, ya. Jangan sampai nanti satu orang kirim 5, 4, 10 jawaban seperti itu. Oke. Kemudian kalau sudah selesai, ini progres boleh diaktifkan atau tidak, acak jawab pertanyaan. Kalau hanya untuk survei tidak perlu diacak, tapi kalau untuk quiz sebaiknya diacak. Respon jawaban tadi sudah ya. Seperti itu. Oke. Kalau sudah selesai, nanti tinggal kita kirim, kemudian kita ambil link, kita bisa persingkat, kemudian kita salin, dan kita kasih ke orang yang dituju. Contohnya misalnya adalah seperti ini. Oke, seperti ini. Sudah selesai, maka proses untuk pembuatan formulirnya kita anggap selesai. Nanti untuk tema dan lain-lain itu bisa kita sesuaikan lagi nanti. Kalau nggak salah kemarin sudah sempat dibahas ketika pembahasan soal. Oke. Terima kasih Ibu dan Bapak. Silakan dicoba untuk diakses. Kalau nggak salah tadi saya batasi untuk SMA. Jadi Ibu dan Bapak meskipun punya linknya, Ibu dan Bapak tidak bisa mengaksesnya. Terima kasih. Oke. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan kepada Ibu dan Bapak sekalian.
Apa Romanus Sinu harus yel-yel ini biar semangat. Oke, ini waktu kita terbatas ya Ibu dan Bapak, jadi untuk yel-yelnya kita pending saja dulu. Oke. Dipersilakan jika ada yang ingin berdiskusi tentang Google Formulir atau ada bagian yang masih belum jelas atau ada sesuatu yang diinginkan untuk dibuat tapi Ibu dan Bapak masih bingung cara untuk mengeksekusinya. Oke. Budaya tadi. Oke. Kalendernya besok aja ya. Jadi minggu depan kita masih ada pertemuan hari Senin. Nanti kita akan bahas Google Sheet-nya karena waktunya sepertinya tidak mencukupi lagi. Nanti Google Sheet dan Google Calendar. Oke. Bagaimana Ibu dan Bapak, ada yang ingin didiskusikan tentang Google Formulir? Kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan disampaikan. Setelah ini kita akan coba untuk melanjutkan pembahasan soal. Nah, ini kebetulan ada kalender, nanti akan kita respon bersama. Jika tidak ada pertanyaan, silakan untuk menjawabnya. Saya persilakan untuk bergabung ke Berdeknya. Saya izin untuk mengangkat telepon dulu ya.
Mohon maaf Ibu dan Bapak, ada kendala teknis lagi. Mohon maaf hari ini banyak kendala teknis ya. Oke, sudah 13 jawaban. Saya coba cek untuk jawabannya. Ini nanti sekalian saya akan menunjukkan bagaimana untuk menggunakan Google Calendar sedikit. Nanti sebelum kita explore lagi di pertemuan selanjutnya. Jawabannya adalah BDE, ABD, ABD, ECA, BCE. Wah, ini sangat beragam ini. Nggak apa-apa ya. Oke, keberagaman itu indah. Saya coba, sebentar saya cek dulu. Oke, aktif mikrofon dan kamera. Oke, jadi untuk Google Calendar Ibu dan Bapak, ini untuk pembuatan jawabannya saya akan langsung tunjukkan saja ya. Jadi kalender ada di sini. Terus kemudian tunggu ya, tunggu sampai muncul dulu. Ini klik 2 kali kalender mini. Kalender mini itu yang mana? Nah, saya dulu sempat bingung. Kalender mini itu jangan-jangan yang ada di pojok kanan daripada laptop itu ada kalendernya. Enggak, kalender mini itu adalah yang bagian ini, Bapak. Ini kalender kecil, sangat kecil, makanya disebut sebagai kalender mini. Kalau dari pilihan jawaban ini kan klik 2 kali di kalender mini. Jadi kalau saya klik 2 kali, apa yang terjadi kira-kira? Nah, ternyata hanya muncul agenda pada hari itu, pada tanggal itu, seperti ini. Nah, ini adalah kalender mini kalau diklik 2 kali. Berarti untuk jawaban A otomatis salah. Klik waktu kosong di kalender Anda. Waktu kosong yang mana? Ini waktu kosong. Saya klik, oke, langsung muncul untuk pembuatan agenda. Saya hapus dulu. Untuk pembuatan agenda kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Berarti yang B sudah benar. Membuat acara dari pesan Gmail. Membuat acara dari pesan Gmail itu contohnya adalah seperti ini. Saya buka email saya. Satu kali. Oke, contohnya seperti ini. Ini adalah rekaman daripada pertemuan kita. Saya akan membuat, ini saya buka dulu ya. Oke, sudah terbuka. Klik titik 3 di sini. Kemudian, sebentar. Mohon maaf, titik 3 yang ada di sini. Kemudian saya pilih semoga ada untuk agenda ini. Tandai belum terbaca. Oh, saya pakai yang email lain aja ya. Maaf, misalnya kayak gini. Perhatian Bapak ya. Kita mengambil ini koneksinya agak melambat. Oke. Jadi misalnya kayak gini. Titik 3. Tandai. Oh ini, buat acara. Jadi sudah ada buat acara di sini. Saya klik buat acara. Maka dia akan langsung diarahkan menuju ke Google Calendar. Pembuatan agenda. Agendanya seperti apa? Akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk kegiatannya itu otomatis menyesuaikan dengan apa yang di-emailkan oleh target kita tadi. Jadi saya hapus. Edit chart. Oke. Selanjutnya, membuat acara dari pesan Gmail bisa ya. Klik kanan di waktu kosong pada kalender Anda. Waktu kosong misalnya seperti ini, saya klik kanan, ternyata klik kanan munculnya seperti ini. Nggak bisa ya. Berarti yang D salah. Klik tombol buat. Tombol buat ada di mana? Ada di sini, create, di pojok kiri atas. Ini bisa. Event dan lain-lain. Kalau ini saya klik 1 kali, muncul seperti ini. Oke, jadi yang bisa kita pakai adalah klik tombol buat, pesan Gmail, dan pilih waktu kosong, BCE. Yang tidak bisa adalah A dan D, seperti itu. Jadi kalau ada A dan D kurang bisa atau tidak sesuai. Ini sudah benar, ini sudah benar, ini belum, ini sudah, ini sudah, A dan D enggak, iya, oke, seperti itu. Oke, ada yang ingin didiskusikan untuk kalender, Ibu dan Bapak? Saya persilahkan. Oke, tidak ada, karena tidak ada suara, baik angkat tangan maupun pesan. Oke ya, BCE. Selanjutnya, silahkan dicermati baik-baik, hati-hati Ibu dan Bapak.
Oke, sudah 13. Coba saya cek jawabannya. ABD, 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 ABD. Wah, sudah keren semua ini. Oke, kita coba cek untuk A. Klik kanan file yang ingin dibuat pintasannya, klik kanan, klik tambahan pintasan ke drive, pilih folder tempat pintasan ingin ditempatkan dan klik tambahkan pintasan. Ini Ibu dan Bapak kalau ingin membuat pintasan di Google Drive. Jadi kalau seandainya ada orang sharing folder tapi kita tidak bisa mendownload isinya, hanya bisa mengaksesnya, maka daripada Ibu dan Bapak apa istilahnya bingung-bingung untuk mencari di mana letak filenya nanti, lebih baik kita buatkan pintasan di Google Drive kita. Jadi contohnya seperti yang Ibu dan Bapak tadi sudah ini ya sebutkan, misalnya kalau dibagikan kepada saya ya. Kemudian yang pertama tadi pilih klik kanan buat pintasan, tambah pintasan ke drive, tempatnya dipilih, kemudian baru pintasan. Kita tunggu dulu. Contohnya seperti ini. Saya pilih jenisnya misalnya adalah folder. Nah, misalnya kayak gini ya. Jadi saya klik ini, klik kanan, oke. Kemudian saya buat pintasan, tambah pintasan. Ini langkahnya ini ada update ya. Kita atur, tambah pintasan, pilih folder, kemudian misalnya kayak gini, ini. Kemudian saya cek dalamnya, kemudian saya klik tambah. Nah, otomatis ini nanti sudah ada pintasannya. Itu maksud dari A. Di drive, klik item yang ingin Anda pindahkan, tarik item atas folder lalu lepaskan. Maksudnya kayak gini, Ibu dan Bapak. Jadi saya mau geser ini ke dalam APK misalnya. Nah, tinggal saya klik, tahan, saya seret, lepas. Maka nanti dia sudah pindah ke dalam sini. Kemudian yang C itu di drive, klik kanan item yang ingin Anda pindahkan, klik simpan. Tidak ada simpan di Google Drive ya. Jadi ini bagikan nggak ada, bagikan nggak ada, atur nggak ada simpan, informasi folder nggak ada simpan. Oke, jadi yang C jelas salah. Otomatis jawabannya A, B, dan D. Di drive, klik kanan item yang ingin Anda pindahkan, klik pindahkan, pilih atau buat folder, klik pindahkan. Oke, sudah tadi untuk pemindahan ya. Jadi ini klik kanan, atur, kita pindahkan, taruh posisi mana tempat yang mau dituju, misalnya semua lokasi, saya taruh di drive saya pindahkan. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah A, B, dan D. Oke, selanjutnya ada yang ingin didiskusikan dulu untuk pembuatan, memindahkan folder atau membuat pintasan ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada ya? Oke, silakan. Yang selanjutnya, hati-hati, ini harus memasangkan satu dengan apa, dua dengan apa, dan seterusnya. Silakan Ibu dan Bapak. Oke, sudah 14 yang menjawab. Kita coba cek. 1E, 2D, 3C, 4A, 5B. Oke.
Coba kita cek untuk jawabannya. Anda perlu berbicara dengan pimpinan, pengajar, orang tua untuk membahas acara sekolah jarak jauh yang Anda adakan secara mendadak. Tujuan Anda adalah mendapatkan masukan tentang program acara yang direncanakan. Pasangkan fitur Google Meet sesuai manfaat dengan memindahkan barisnya ke atas dan ke bawah. Jadi itu kalau di ini ya ujian asli, nanti Ibu dan Bapak sisi kiri nanti ada pernyataan seperti itu, sisi kanan tinggal geser. Misalnya dari yang E digeser ke A geser ke B geser ke C, dan seterusnya ya. Tapi kan ini masih belum bisa memfasilitasi itu, jadi saya minta Ibu dan Bapak cukup memasangkannya saja. Oke, pasangannya seperti apa? Pasangannya seperti ini. Detail Meet cukup ditambahkan saat membuat rapat. Ini kalau seandainya Ibu dan Bapak mengintegrasikan dengan Google Calendar. Dari nanti detail daripada Google Meet dimasukkan ketika setting Google Calendar. Itu contohnya kayak gini. Nah, nanti kan ini ada add Google Meet video conference. Detailnya dimasukkan mana? Detailnya dimasukkan ke deskripsi. Nanti deskripsikan di sini saja. Oke. Kemudian orang dapat bergabung dengan rapat bahkan saat sedang dalam perjalanan. Ini keuntungan kalau Ibu dan Bapak pakai versi Android maupun pakai versi iOS. Kemudian setiap peserta dapat membagikan tampilan layar komputer ke grup. Ini kalau berbagi layar, ya. Jadi layar daripada presenter bisa dibagikan seperti saat ini yang saya lakukan. Rapat dapat diperluas hingga mencakup staf sekolah dan peserta dari luar. Ini kalau panggilannya berupa video. Peserta dapat berkomunikasi melalui pesan teks tanpa mengganggu rapat. Jadi kalau misalnya kayak gini, ada yang sedang berbicara atau ada yang sedang melakukan diskusi, supaya nanti tidak saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang mau masuk atau bagaimana, nanti bisa melewati chat dulu atau angkat tangan dulu. Jadi ini fitur chatnya seperti itu. Oke, ada yang ingin didiskusikan Ibu dan Bapak untuk soal ini? Tidak ada ya? Oke, selanjutnya silahkan. Ini kemarin sudah saya praktekkan loh ya. Silahkan dipilih. Oke, sudah 15. Kita coba cek. BCE, 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 A. BCE, oke. BCE, 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 oke. Oh, ada yang BDE. Mungkin salah ketik ini. Oke, yang kemarin ada tanggal ya, ada file, ada orang. Pilihnya 3. Oke. Jadi tanggal, file, dan orang. Lokasi peta, kita bisa menambahkan lokasi. Tapi lokasi petanya tidak sesuai ya dengan smart chip ini. Kemudian restoran nggak bisa, meskipun kita bisa mencari di Google Map seperti itu. Oke, jadi yang paling tepat, yang to the point adalah tanggal, file, dan orang. Kemarin tinggal klik add atau sisipkan smart chip, maka akan muncul dengan sendirinya. Kalau di sini itu kayak gini kemarin. Kalau saya add, nanti bisa orang, tanggal, drop down, dan seterusnya bisa dimasukkan di sini. Ya, orang, tanggal, nanti bisa file. Kalau peta nggak bisa. Oke, ini yang spreadsheet kemarin sudah saya wanti-wanti. Kalau membuka spreadsheet bersamaan beberapa orang terus mau melakukan filter. Silakan dipilih benar atau salah pernyataan ini. Oke, sudah 13, nggak apa-apa. Saya coba buka. Benar, 11 salah. Jadi Ibu dan Bapak, sekali lagi untuk Google Spreadsheet itu filter, kalau ini spreadsheet-nya diakses orang banyak, ada 2 pilihan.
hanya untuk diri sendiri atau untuk semua orang. Kalau memang diakses oleh satu orang, pemiliknya satu orang, pengaksesnya satu orang, maka filternya otomatis berlaku untuk semua. Tapi kalau diakses oleh banyak orang, maka otomatis ini pilihannya bisa untuk diri sendiri, berlaku pada diri sendiri atau kepada semua orang. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah, maaf, ini saya salah untuk masukkan jawabannya. Jawabannya adalah salah, ya. Satu-satunya opsi untuk membuat tampilan data untuk semua orang, tidak, ya, karena dipakai untuk bersama. Jadi ada pilihan untuk orang lain juga, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah salah, ya. Salah. Sekali lagi mohon maaf, ini jawabannya yang tepat adalah salah. Oke. Seperti itu Ibu dan Bapak untuk pertemuan hari ini, karena sekarang sudah pukul 14.30 dan kita masih bisa untuk melakukan sesi selanjutnya pada minggu depan. Maka hari ini sampai di sini dulu biar tidak terlalu banyak dan berkumpul di kepala akhirnya pusing. Silakan dipraktekkan dulu saja ya. Nanti sebisa mungkin dipraktekkan, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang sudah dipraktekkan kemudian ada kendala, pertemuan selanjutnya Ibu dan Bapak silahkan untuk menyampaikan, oh saya terkendala di sini Pak, mau membuat ini kok kesulitan Pak, atau gimana, nanti kita akan review kembali. Kita akan bertemu lagi hari Senin ya Ibu dan Bapak ya, kemungkinan pukul 1 atau pukul 2 WITA ya, 1 WIB atau 2 WITA. Kalau misalnya agak molor berarti setengah 2 WIB atau setengah 3 WITA, seperti itu. Oke, Ibu dan Bapak mungkin ada yang ingin disampaikan. Mohon maaf hari ini banyak kendala teknis ya. Saya juga ini terkena flu, jadi agak terganggu juga. Oke. Silakan, mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau tadi ada yang masih belum jelas, masih boleh kok untuk direview sebentar seperti itu. Monggo. Boleh open mic atau ada yang ingin didiskusikan tentang materi hari ini, silakan. Ada? Boleh angkat tangan kalau ada. Ya. Kalau saya Google Formulir akhirnya di sekolah itu saya jadikan sebagai jurnal online. Jadi dari Google Formulir, setiap kelas saya buatkan Google Formulirnya masing-masing, terus kemudian saya indukkan pada satu spreadsheet. Dari satu spreadsheet ini saya jadikan satu, kemudian saya tampilkan di Looker. Jadi tampilannya nanti lebih enak. Ya, mungkin ini nanti menjadi bahan inquiry Ibu dan Bapak ya, kalau misalnya mau mengadaptasi. Jadi ini hanya preview saja. Ini bukan materi dari L1, tapi saya coba tunjukkan bentukannya. Jadi bentuknya seperti ini. Bentar, saya tunjukkan juga untuk spreadsheet-nya. Namanya Looker Studio. Ini Looker Studio itu miliknya Google juga. Jadi untuk menampilkan data yang sangat banyak itu lebih mudah pakai ini. Contohnya, nih, jurnal pembelajaran. Saya coba cari untuk masternya. Aplikasi yang lain saya tutup dulu biar tidak terlalu berat. Nah, jurnal ganjil. Oke, jadi kayak gini. Ada berapa banyak Pak formulirnya? Kelas saya itu ada 25. Jadi ini ada 25 kelas, ada 25 formulir. Masing-masing formulir itu dipegang oleh sekretaris atau ketua kelas. Jadi mereka mengisi judul pembelajaran ini setiap hari sesuai dengan jam pelajarannya. Kemudian saya kumpulkan pakai query, kemudian saya tampilkan di sini. Nah, ini nanti muncul siapa saja guru yang hadir atau tidak hadir. Misalnya tidak mengajar, tidak mengajar, nanti terlihat di sini. Oh, yang mengajar nanti terlihat di sini. Jadi yang mengajar taruh atas, yang tidak mengajar di bawah. Yang tidak mengajar ada tugas atau tidak, kita bisa cek di sini. Ini contohnya. 1 Agustus jam segini, guru ini tugasnya mengerjakan ini. Akan muncul di sini. Rekap presensinya anak-anak juga ada di sini. Ini tinggal pakai Looker saja.
dari data ini saya tampilkan di Looker. Ini mungkin bisa menjadi inspirasi Ibu dan Bapak untuk pembuatan jurnal digital online-nya seperti itu. Oke, Ibu dan Pak, ada yang ingin ditanyakan dulu atau ada yang ingin didiskusikan? Saya persilahkan sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Tidak ada. Untuk rekaman pertemuan 1 sudah ada di Google Classroom ya Ibu dan Bapak. Jadi silakan diakses saja langsung di sana. Kalau nanti masih ada pertanyaan, kita fasilitasi pada pertemuannya selanjutnya biar nanti lebih lego. Istilahnya Ibu dan Bapak bisa langsung menyampaikan secara langsung. Saya bisa memberikan respons sesuai yang Ibu dan Bapak inginkan. Seperti itu. Tidak ada ya yang angkat tangan? Oke, kalau memang tidak ada, pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Tetap semangat, kita bertemu lagi ya minggu depan, hari Senin, Selasa. Kalau memang masih dibutuhkan ya kita adakan sampai Rabu. Tapi kalau Senin cukup atau Selasa dirasa sudah cukup, berarti sampai di sana saja. Oke, setuju ya? Ibu dan Bapak setuju ya? Hari Senin minggu depan? Oke. Senin minggu depan kita bahas Google Sheet-nya karena hari ini kita fokus pada Google formulirnya. Kurang lebihnya saya minta maaf, tetapi banyak sekali gangguannya. Saya harus menerima telepon, kemudian saya juga kurang sehat untuk hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf lagi sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Selamat mempraktekkan dan sampai jumpa minggu depan. Selamat sore Ibu dan Bapak.